Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Dharma. Seperti kita ketahui bahwa kita baru saja selesai dalam merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77, dan kita juga akan menyambut sebagai tuan rumah untuk perhelatan dunia, yaitu G20. Ada hal yang menarik perhatian saya di sini, khususnya dari segi slogan yang digunakan baik dalam rangka HUT RI ke-77 maupun logo yang digunakan dan slogan yang digunakan pada G20. Seperti yang kita ketahui, di slogan HUT RI, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan juga yang slogan digunakan pada G20 adalah Recover Together, Recover Stronger, yang memiliki arti yang sama dan slogan yang sama, pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Ini menarik minat saya. Mungkin kalau kita hanya sebatas melihat slogan dan sebatas melihat suatu logo yang digunakan, maka itu hanya sebatas slogan dan logo. Tetapi yang menjadi perhatian saya adalah makna dan filosofi di balik dari slogan dan logo yang tersembunyi. Sehingga saya sendiri mempelajari dan menyelidiki apa makna-makna di balik dua hal tersebut, yang kebetulan memang digunakan pada tahun 2022 ini yang bertepatan dengan HUT RI ke-77 dan G20. Yang menjadi perhatian saya adalah adanya kesinambungan atau sinergi antara makna dalam logo dan juga dalam slogan yang dipakai. Oke, di sini kita tahu dong kalau misalnya salah satu logo yang dipakai itu adalah atribut dari wayang. Atribut wayang yang digunakan itu disebut gunungan atau struktur karya yang berupa kerucut atau segitiga yang terinspirasi dari bentuk gunung. Dalam pertunjukan wayang, gunungan adalah figur khusus yang berbentuk gunung dan isinya menyimbolkan alam semesta. Pada fungsi standar dalam pertunjukan wayang sebagai pembuka dan penutup babak pertunjukan. Sendiri itu ada dua macam, gunungan Blumbangan dan gunungan Gapuran. Gunungan Blumbangan memiliki ornamen blumbang atau kolam, lengkap dengan air dan ikan serta wujud hewan lainnya. Sedangkan gunungan Gapuran memiliki ornamen rumah joglo yang dijaga oleh dua sosok raksasa. Adapun kesamaan dari dua gunungan ini adalah pohon yang menjulang tinggi yang disebut pohon kehidupan. Dalam bahasa Sangsekerta berarti Kalpataru. Gunungan sendiri dalam istilah pewayangan disebut kayon, berasal dari kata kayun yang memiliki nilai filsafat yang tinggi, yaitu mengenai ajaran kebijaksanaan. Kali ini saya ingin kita semua memahami makna atau filosofi apa yang terkandung di dalam gunungan ini. Gunungan ini dimaksudkan perpindahan babak. Babak yang dimaksud di sini adalah babak menuju pemulihan. Masa perpindahan itu sendiri bisa diartikan dalam masa transisi. Masa transisi itu bisa ke arah yang lebih baik atau kita ke arah yang lebih buruk. Tetapi dalam slogan yang dipakai adalah diharapkan perpindahan babak atau transisi ke arah yang lebih baik. Sehingga slogan yang dipakai pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Recover together, recover stronger. Kali ini saya ingin mengajak
kita semua untuk memahami salah satu atribut wayang berupa gunungan ini. Yang ingin saya bahas di sini terlebih dahulu adalah Gunungan Gapuran. Informasi ini saya dapatkan dari berbagai sumber yang saya rangkum sehingga dapat menimbulkan suatu pemahaman yang lebih ringkas dan padat, sehingga dapat membawa manfaat bagi kita anak bangsa. Ini adalah Gunungan Gapuran. Secara keseluruhan, bentuk gunungan ini berupa kerucut lancip ke atas yang melambangkan arti sisi kehidupan manusia yang seharusnya semakin tua harus semakin dekat kepada Sang Pencipta. Yang kedua, perhatikan simbol gapura yang diapit oleh dua sosok penjaga. Sosok ini adalah sosok raksasa yang disebut Cingkoro Bolo dan Bolo Upoto. Adapun dari simbol gapura dan dua penjaga ini melambangkan baik buruknya hati manusia. Dari sisi itulah kita dapat mengetahui dari setiap perilaku umat manusia, baik itu dalam lingkungan terkecil keluarga, bermasyarakat, ataupun bernegara dan berbangsa. Bernegara dalam artian di sini adalah kita satu bangsa di dalam sebuah satu wilayah atau negara. Sedangkan dalam artian berbangsa, bagi saya pribadi adalah satu bangsa dengan terhubung dengan bangsa-bangsa lainnya atau negara-negara lainnya. Simbol ketiga berupa ornamen pohon kehidupan atau disebut kalpataru. Tumbuhan ini menjalar dari bawah hingga ke puncak gunung, melambangkan sifat manusia yang tumbuh dan bergerak maju atau disebut dinamis, sehingga dapat bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, dan juga bagi keseluruhan alam semesta. Serta pohon juga melambangkan adanya perlindungan dari Tuhan kepada umat manusia dan seisinya yang ada di muka bumi dan alam semesta atau jagat raya. Logo keempat, rumah joglo atau disebut gapuran, melambangkan sebuah negara yang di dalamnya memiliki kehidupan yang aman, yang tentram, dan bahagia. Itulah yang sesungguhnya makna dari rumah joglo, sama halnya dalam satuan terkecil di dalam keluarga dan di satuan yang lebih besar lagi masyarakat, bahkan yang lebih besar lagi bernegara. Kita selalu menginginkan untuk kehidupan yang aman, tentram, dan bahagia. Yang terakhir berupa ornamen binatang. Di situ ada burung, banteng, kera, dan harimau. Mari kita bahas satu-satu makna yang terkandung di dalamnya. Ornamen burung yang diartikan sebagai suatu keindahan. Sedangkan banteng yang diartikan sebagai kekuatan dan keulatan. Serta ada ornamen kera yang diartikan dalam hal memilih baik atau buruk. Dan terakhir harimau sebagai lambang seorang sosok pemimpin bangsa, atau bisa juga yang saya artikan adalah manusia itu memimpin dirinya sendiri karena merupakan aktor utama dari skenario yang disutradari sendiri oleh Allah yang Maha Esa atau Sang Maha Pencipta. Jadi keluarkan versi terbaikmu sebagai seorang manusia yang sebaik-baiknya manusia yang insani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membawa manfaat.